Jadi ya 120 saf itu 80 saf umat Nabi Muhammad. Sisanya 40 saf itu seluruh umat nabi-nabi sebelumnya gabung. Sejak Nabi Adam sampai Nabi Nuh sampai Nabi Isa digabungkan semuanya hanya 40 saf. Sementara umat Nabi Muhammad sendiri 80 saf. Itu artinya umat Nabi yang menerima dakwah itu jauh lebih banyak daripada yang menolak dakwah. Beda dengan umat yang lalu, umat-umat Nabi sebelumnya. Yang menolak dakwah lebih banyak daripada yang menerima dakwah. Mengurai rahasia Al-Quran melalui makna dan mabna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Para pemirsa program Makna dan Mabna yang dimuliakan Allah, kembali kita lanjutkan bahasan kita tentang struktur dan bangunan kata dan kalimat dalam Al-Quran serta makna dan pesan di balik bangunan dan struktur kata dan kalimat di dalam ayat-ayatnya tersebut. Kali ini kita akan bahas surat Al-An'am ayat 66, Asy-Syu'ara 105 dan Asy-Syu'ara 160. Mari kita lihat surat Al-An'am ayat 66 ya, surat yang ke-6 ayat yang ke-66. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa kazzaba bihi qaumuka wa huwal haqqu qul lastu 'alaikum biwakil. Dan kaummu mendustakanmu dan sementara dia adalah al-haq, ya, dia berada di dalam kebenaran. Katakanlah saya tidak punya kekuatan ya untuk menolong kalian. Nah, di surah Asy-Syu'ara 105, kazzabat qaumun Nuhin al-mursalin. Kaum Nuh mendustakan para rasul. Maksudnya mendustakan Nabi Nuh. Di surah Asy-Syu'ara 160, kazzabat qaumul Lutin al-mursalin. Kaum Nabi Lut mendustakan rasul, maksudnya Nabi Lut. Jadi, apa yang menarik dari ketiga ini? Di mana kata mendustakan yang fa'ilnya kaum Nabi Nuh, kaum Nabi Lut, kaum Nabi Muhammad, itu status katanya berbeda. Untuk kaum Nabi Muhammad itu dihukumkan muzakkar namanya. Kazzaba bihi qaumuka. Jadi kazzaba bihi qaumuka. Jadi qaumuka itu muzakkar hingga kata kerjanya juga muzakkar kazzaba. Tapi kaum Nabi Nuh itu muannas. Kazzabat qaumun Nuh. Kaum Nabi Nuh mendustakan Nabi, Rasul. Kazzabat di sana dalam bentuk muannas. Begitu juga kaum Nabi Lut. Kazzabat qaumu Lut. Kenapa berbeda? Kaum Nabi Nuh, kaum Nabi Lut, kaum umat yang terdahulu, yang nabi-nabi terdahulu, itu dihukumkan muannas oleh Allah, kazzabat. Tapi untuk kaum Nabi Muhammad yang mendustakan beliau, ya, kaum yang menolak dakwah beliau itu muzakkar, kazzaba bihi qaumuka. Kenapa begitu? Karena kaum itu ya, dia isim jenis ya. Sebenarnya memang bisa muzakkar, memang bisa muannas. Walaupun ya prinsipnya dia muzakkar. Secara hukum asli dia muzakkar. Ya, apa kata Allah tuh? La yaskhar qaumun min qaumin asa ayakunu khairam minhum. Kan hum itu muzakkar. Karena kaum itu memang aslinya muzakkar. Tapi kalau dia bisa dihukum muzakkar dan muannas, nah ada berlaku ketentuan. Apa ketentuan yang berlaku? Bila kata itu muzakkar dihukum muannas, maka itu menunjukkan makna kasrah namanya, banyak. Kalau kata itu muzakkar dihukum muannas, maka dia menunjukkan kasrah, banyak. Bila kata itu muannas
tapi dihukumkan muzakkar, maka itu menunjukkan makna killah sedikit. Mari kita lihat, baca surah Al-Hujurat ayat yang ke-14. Ya, Al-Hujurat ayat yang ke-14. Qalatil a'rab amanna qul lam tu'minu walakin qulu aslamna. Al-A'rab, orang-orang Arab, maksudnya orang-orang pedalaman, orang-orang Badui dulu. Itu secara hukum asal itu muzakkar namanya, laki-laki. Itu kenapa kata setelahnya itu muzakkar. Tu'minu muzakkar, kulu muzakkar, fi qulubikum muzakkar. Jadi al-Arab itu sebenarnya muzakkar. Tapi dia dihukumkan mu'annas. Buktinya apa? Qalatil a'rab. Qalat itu mu'annas. Ya, qalat al-a'rab. Jadi qalat itu mu'annas. Padahal al-Arab itu sebenarnya muzakkar. Tapi dihukum dengan ya feminim atau perempuan. Kenapa? Karena ini menunjukkan makna kasrah. Banyak. Jadi orang munafik dulu banyak. Bahkan sampai sekarang juga banyak. Orang-orang yang mengaku beriman, tapi mereka tidak beriman karena hati mereka benci dengan Islam. Itu banyak. Karena mereka banyak, maka digunakan mu'annas qalat. Karena memang mu'annas itu identik dengan reproduksi. Ya, jumlah yang banyak. Makanya qalat di sana banyak. Tapi perhatikan surat Yusuf ayat yang ke-30. Ya, surat Yusuf ayat yang ke-30. Wa qala niswatun fil Madinah Imra'atul Aziz turawidu fataha an nafsi. Berkatalah wanita-wanita di kota Mesir. Itu istri Al-Aziz ya menggoda bujangnya, menggoda budaknya. Nah, di sana niswah ya jamak dari imra'ah perempuan, niswah. Itu katanya sebenarnya mu'annas. Karena imra'ah mu'annas, perempuan. Tetapi dihukum muzakkar. Kenapa? Qala. Harusnya qalat, karena dia mu'annas. Tapi kemudian kata yang mu'annas dihukum dengan muzakkar. Wa qala niswatun fil Madinah. Bukan waqalat, tapi waqala. Kenapa tidak waqalat? Tapi kenapa dijadikan tazkir atau muzakkar, laki-laki? Untuk menunjukkan makna killah namanya, sedikit. Karena wanita yang menggosipkan Zoleha itu tidak banyak. Ibu-ibu sosialita saja, orang-orang di kota saja, orang di kampung mah tidak. Mereka tidak tahu gosip-gosip begitu. Mereka sibuk ke sawah, ke ladang, sehingga tidak tahu apa yang terjadi di kalangan elit. Yang mengetahui persoalan keluarga di keluarga elit kan orang tertentu, orang terbatas saja. Itu kenapa perempuan-perempuan yang menggosipkan ini kemudian diundang ke rumah oleh Zuleha, dikasih makanan. Karena tidak banyak kan bisa diundang ke rumah. Karena jumlah niswahnya itu tidak banyak, maka dijadikan muzakkar wa qala niswatun fil Madinah. Jadi itu kaidah. Jadi kalau kata itu muzakkar dihukumkan muannas menunjukkan kasrah. Kalau kata itu muannas dihukumkan muzakkar menunjukkan makna killah sedikit. Nah, kenapa tadi umat Nabi Nuh, umat Nabi Lut, umat Nabi yang terdahulu itu kazabat mendustakan nabi-nabinya. Ya, umat Nabi Nuh kazabat, kaum Nabi Lut kazabat, tapi kaum Nabi Muhammad yang mendustakan beliau kazabah. Kenapa begitu? Karena umat-umat yang lalu, umat Nabi Nuh, umat Nabi Hud, sampai umat ya Nabi Isa, itu yang mendustakan Nabi itu jumlahnya sangat banyak, kasrah. Karena yang mendustakan Nabi itu jumlahnya sangat banyak, maka dimuannaskan kaumnya, kazabat kaumu Nuhin, kazabat kaumu Lutin, karena jumlahnya banyak. Jadi yang menerima dakwah para nabi sebelum Nabi Muhammad itu sedikit, yang dominan menolak dakwah para nabi. Cobalah perhatikan
umat Nabi Nuh. Mungkin jutaan umat Nabi Nuh itu, tapi 80 orang cuma yang beriman. Berarti yang banyak mendustakan, maka kazzabat. Umat Nabi Hud, ya mungkin bisa ratusan ribu umatnya, tapi yang beriman hitungan jari saja. Berarti kazzabat, yang dominan mendustakan. Ya. Umat Nabi Lut, ya, bangsa Sodom, yang beriman hanya anak-anaknya saja, anak-anak gadisnya. Selebihnya menolak, mendustakan. Ya sama, umat Nabi Isa juga begitu. Hanya beberapa orang saja golongan Hawariyun yang beriman. Selebihnya mendustakan. Karena umat-umat yang lalu itu jumlah yang menolak dakwahnya lebih banyak daripada yang menerima, maka dijadikan mu'annas kaumnya. Kazzabat kaumu Nuhin. Nah, umat Nabi Muhammad tidak begitu. Yang banyak itu menerima. Yang mendustakan sedikit. Karena yang mendustakan sedikit, maka yang mendustakan dimuzakarkan. Kazzaba bihi qaumuka. Ya. Jadi jumlah umat Nabi Muhammad yang mendustakan dakwahnya tidak banyak. Lebih banyak yang menerima. Itu kenapa? Wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Karena itu banyak. Nah, itulah kenapa nanti di akhirat umat yang paling banyak menghuni surga itu ya umat Nabi Muhammad. Karena paling banyak menerima dakwah, sedikit yang menolak dakwah. Makanya dalam hadis Bukhari Muslim disebutkan, ya, inna ahlal jannati isruna wa mi'ah safin samanuna minha min hazihil ummah wa arba'una min sairil umam. Kata Nabi, ya, penghuni surga itu nanti dibariskan Allah sebanyak 120 saf. Jadi penghuni surga itu akan dibariskan Allah, ya, yang jumlah barisnya 120. Nah, dari 120 baris itu kata Nabi, 80 saf itu umat Nabi Muhammad. Jadi 2/3-nya. Sementara 40 saf yang lain itu umat seluruh Nabi sejak Nabi Nuh. Ya. Jadi ya 120 saf itu 80 saf umat Nabi Muhammad. Sisanya 40 saf itu seluruh umat Nabi-Nabi sebelumnya. Gabung. Sejak Nabi Adam sampai Nabi Nuh sampai Nabi Isa digabungkan semuanya hanya 40 saf. Sementara umat Nabi Muhammad sendiri 80 saf. Itu artinya umat Nabi yang menerima dakwah itu jauh lebih banyak daripada yang, ya, menolak dakwah. Beda dengan umat yang lalu, umat-umat Nabi sebelumnya. Yang menolak dakwah lebih banyak daripada yang menerima dakwah. Itu kenapa Nabi Musa ketika ketemu Nabi Muhammad di langit yang ke-6 Isra dan Mi'raj, kan Nabi Musa menangis. Salah satu penyebab Nabi Musa menangis itu adalah bahwa ini Nabi, maksudnya Nabi Muhammad, memiliki pengikut lebih banyak dari dia dan menjadi penghuni surga lebih banyak dari umat dia. Nah, itu alasannya kenapa kaum yang mendustakan Nabi Muhammad itu dihukumkan muzakkar, kazzaba bihi qaumuka. Tapi kaum yang mendustakan nabi-nabi sebelumnya dari Nabi Nuh itu muannas, kazzabat qaumu Nuhin, kazzabat qaumu Lutin, untuk menunjukkan bahwa nabi-nabi sebelum Nabi Muhammad lebih banyak ditolak daripada diterima. Lebih banyak yang mendustai ajarannya daripada yang menerima, membenarkan ajarannya. Kalau umat Nabi Muhammad sedikit yang mendustakannya, sedikit yang menolaknya, dominannya yang menerimanya. Dan itulah kenapa penduduk surga didominasi oleh umat Nabi Muhammad. Begitu yang diinformasikan dalam hadis yang sahih. Demikian, mudah-mudahan ada manfaatnya. Lebih kurang mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.